Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 7 termodinamika. Kita fokuskan pada materi hukum Gay-Lussac. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 179 sampai 180 untuk siswa kelas 11 SMA. Hukum Gay-Lussac. Dia adalah seorang fisikawan Prancis yang mempelajari hubungan antara tekanan dan suhu dari gas pada keadaan tertentu. Kita perhatikan gambar 7.10 eksperimen dari Gay-Lussac. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan volume, tekanan, suhu, dan jumlah mol? Kita perhatikan peragaan berikut. Hukum-hukum yang membahas tentang gas ideal, salah satunya adalah hukum Gay-Lussac. Hukum Gay-Lussac menyatakan, jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Untuk lebih jelasnya perhatikan simulasi berikut. Tutup bejana dibuat terkunci agar dapat mempertahankan volumenya. Hubungan antara suhu dan tekanan gas pada volume konstan dapat dilihat pada grafik. Saat suhu gas dinaikkan, tekanan gas juga ikut naik. Saat suhu gas diturunkan, tekanan gas juga ikut turun. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum Gay-Lussac yang menyatakan, jika volume gas yang berada dalam bejana tertutup dipertahankan konstan, maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya. Gay-Lussac menyatakan bahwa jika volume dari suatu gas dengan massa tertentu dibuat konstan, maka tekanan gas akan meningkat seiring dengan meningkatnya suhu. Secara matematis, hukum Gay-Lussac dapat dituliskan sebagai berikut. P per T sama dengan konstan, sehingga berlaku P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Berikut adalah percobaan hukum Gay-Lussac. Teori gas ideal dengan menggunakan simulasi PET. Kita akan membuktikan hukum Gay-Lussac di mana tekanan pada suatu gas akan sebanding dengan suhu mutlaknya. Seperti tekanan awal dibagi dengan tekanan suhu awal sama dengan tekanan akhir dibagi dengan suhu akhir. Ini sifatnya konstan dan tetap. Dan ini akan terjadi pada gas dengan volume yang tetap atau konstan. Ini simulasi PET-nya sudah saya buka. Ini adalah termometer, alat untuk mengukur suhu ruangan ini. Ini adalah barometer, alat untuk mengukur tekanan gas dalam ruangan ini. Terus ini adalah heater untuk memanaskan dan untuk mendinginkan. Ini volumenya, kita lihat volumenya. Mulai dari 10 nanometer ini dianggap meter kubik aja ya, 10 meter kubik. Terus langkah pertama kita lihat LKS-nya. LKS-nya suhu tekanan pertama 10, suhunya kurang lebih 300. Caranya kita pompa partikel keluar pada gasnya, caranya sampai tekanan 10, pelan-pelan aja. 7 kurang sedikit ya. Ya, kurang lebih segini ya. Suhunya 300, tekanannya 10, kurang lebih ya. Terus kita bagi antara tekanan awal dibagi dengan suhunya 300, kurang lebih 0,03333 seperti yang tadi di atas percobaan kedua. Terus kita tambah tekanannya menjadi misalnya 20. Tekanan 20 kita lihat, tekanan 20 kita panaskan.
tekanannya naik 15, naik lagi, ya, naik lagi, 19, satu lagi, ya udah 20 ya, kurang lebih 20. Kalau dimatiin gini, ditambahin aja dikit lagi, bisa ya, tambah dikit, dah kurang lebih ini 20. 20 ininya 620 ya, kurang lebih berapa ini? 20,2 ya, kita lihat, kita matikan aja, 20,3 dibagi dengan 606 ya, 20,3 dibagi 606, ketemunya 0,0334, terus kita catat seperti ini, ya, ini seperti ini ya, seperti ini ya. Terus berikutnya kita akan naikkan tekanannya lagi menjadi 60 atau 50 dulu, 50. Jadi 50. Nah, ini 50. Suhunya 1500, 50 dibagi 1507. Kurang lebih 0,0331 ya. Terus kita turunkan lagi aja, misalnya kita turunkan menjadi 40. Suhunya menjadi 40. Nah, naik lagi. Naikin turunin gitu ya. Sedikit lagi, naik. Nah, kurang lebih segini. Berarti 3 berapa ini? Kita lihat, dimati dulu kelihatan. 39,6, 39,6 dibagi suhunya 1201. Kurang lebih 0,0329, hampir 0,333 ya, kurang sedikit. Ya, ini cara untuk terus kita tulis di sini di LKS. Ada 3 tadi, hampir inilah suhu akhirnya. Ini tekanannya di bawah tadi, tekanan 10 berubah, ini naik, terus ini suhunya kalau dibagi ini menjadi 0,036, 31, 28, hampir mendekati 0,3333. Nah. Ayo amati, berikan contoh fenomena sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Gay-Lussac. Contohnya adalah panci tekan, bahan meletus pada siang hari, dan semprotan aerosol. Kita perhatikan bagaimana pada panci. Konsep fisika pada panci presto. Pada ruang terbuka, dengan tekanan udara 1 atmosfer, air akan mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Namun, di dalam panci presto, uap air yang dihasilkan saat proses pendidihan diatur agar tidak keluar dan terkumpul dalam panci presto. Uap air yang terkumpul membuat tekanan uap air dalam panci presto naik dan menyebabkan suhu didih air juga naik menjadi di atas 100 derajat Celcius. Hal ini sesuai dengan hukum Gay-Lussac. Jika volume gas pada sistem tertutup dibuat konstan, maka tekanan gas berbanding lurus dengan suhu gas. Apabila suhu gas semakin tinggi, maka tekanan gas akan semakin besar, demikian juga sebaliknya. Sehingga, kenaikan suhu uap air mengakibatkan kenaikan tekanan uap air di dalam panci presto. Suhu dan tekanan yang tinggi inilah yang dimanfaatkan untuk melunakkan bahan makanan dengan waktu yang cepat dibandingkan menggunakan panci biasa. Demikian materi hukum Gay-Lussac. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.